Mas ya. Oke. Ya, silakan kelompok satu untuk memulai Ya, presentasi. baik. Terima kasih Pak Imam. Kita mulai ya, Pak Imam dan juga teman-teman semua. Saya izin share screen dulu. Ya, sudah terlihat ya. Sebentar. Oke, baik. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok satu ada saya dan juga Mbak Resti akan menjelaskan terkait Measures of Association dari chapter 18 buku Business Research Methods. Nah, pada chapter ini kita akan membahas mengenai hubungan antar variabel gitu ya yang nanti akan dijelaskan bagaimana pengukurannya bergantung juga dengan skala-skala yang nanti digunakan gitu. Nah, pertama kita melihat dulu dari penjelasan terkait analisa korelasi bivariat. Jadi yang perlu kita perhatikan ketika kita akan melakukan analisa korelasi bivariat itu berbeda dengan pengukuran hubungan non-parametrik dan analisa regresi. Ada dua hal utamanya yang berbeda, yaitu korelasi parametrik ini membutuhkan dua variabel continuous yang diukur menggunakan skala interval atau rasio, dan juga koefisien ini tidak membedakan variabel independen dan dependen. Jadi tidak menggambarkan hubungan sebab dan akibat. Nah, dalam melakukan analisa korelasi bivariat, biasanya digunakan teknik atau metode Pearson Product Moment Coefficient R atau biasa kita sebut Pearson. Dan ini terkait koefisien korelasi Pearson ini memiliki rentang dari +1, kemudian ke 0, dan juga menuju ke -1. Dan ini biasanya disimbolkan dengan huruf R miring gitu ya, R kecil dan digaris miringkan. Dan ini menggambarkan estimasi koefisien dari hubungan linear dari sampling data yang kita peroleh. Dan untuk menggambarkan korelasi populasinya itu disebut dengan koefisien rho atau yang hurufnya seperti huruf P ini. Kemudian koefisien korelasi ini memperlihatkan besaran dan juga arah hubungan antar variabel. Jadi seberapa besar sih hubungan antar variabelnya dan juga arahnya itu nanti akan positif atau negatif gitu. Kemudian kita juga bisa lihat magnitude atau besaran pergerakan variabel, dia apakah bergerak ke arah yang sama atau justru bertentangan. Nah, dalam korelasi ini juga nanti akan ada tanda plus minus gitu ya teman-teman. Ini yang menggambarkan arah dari hubungan antar variabel ini. Jadi adanya arah ini menggambarkan apakah nilai yang besar dari suatu variabel ini berkaitan dengan nilai yang besar juga ke variabel lain atau sebaliknya. Hubungan antar variabel ini dikatakan positif ketika salah satu variabel mengalami kenaikan nilai dan juga variabel lainnya juga ikut naik. Jadi contohnya seiring meningkatnya pendapatan, pengeluaran untuk uang makan juga meningkat gitu. Sebaliknya kalau dia punya hubungan yang negatif artinya ketika salah satu variabel itu nilainya naik, variabel lainnya turun. Kemudian nah, ini penjelasan dalam tabelnya. Jadi pengukuran terhadap hubungan antar variabel yang umum digunakan. Ketika memilih kita akan menggunakan pengukuran apa, itu kita perlu perhatikan skalanya dulu. Jadi kalau skalanya interval dan rasio gitu ya. Kalau interval kan kemarin yang ada perbedaan dari 1 ke 2, 2 ke 3, dan juga ada exact selisih yang sama gitu ya dari 1 ke 2, 2 ke 3 dan seterusnya. Itu bisa menggunakan Pearson, kemudian juga ada correlation ratio eta, lalu biserial, partial correlation, multiple correlation, dan juga bivariate linear regression. Kemudian kalau untuk skala yang ordinal itu bisa menggunakan gamma, Kendall-Stau B, Kendall-Stau C, Somers D, Spearman's Law. Nah,
Selanjutnya kalau skalanya nominal itu bisa menggunakan pi atau chi-square gitu ya. Terus juga Cramer's V, kemudian kontingensi koefisiensi, lambda, Goldman and Krukals tau, uncertainty coefficient, dan juga kappa. Nah, dalam korelasi analisa bivariat, itu kita juga mengenal yang namanya scatter plots. Jadi, scatter plots itu bentuknya seperti grafik, teman-teman ya. Dan ada digambarkan dengan titik-titik kecil gitu. Nah, kalau misalnya scatter plots ini membantu kita untuk menginspeksi secara visual data yang ada. Karena kita bisa lihat nanti arahnya, kemudian bentuk dari hubungan antar variabel kita, dan juga besaran hubungan antar variabel yang mungkin tidak bisa terlihat dari list data yang kita miliki. Ketika ada hubungan antar variabel yang semakin kuat, sebagai contohnya nilai korelasinya 0,9 plus gitu ya, seperti yang saya tandai ini, itu kan dia mendekati angka 1 gitu ya. Nah, titik-titik scatter plot hampir membentuk nilai garis lurus nih teman-teman. Jadi kita bisa lihat dia bergerak ke arah yang sama dan titik-titiknya ini saling berdekatan. Sementara kalau dia memiliki hubungan korelasi yang perfect score atau 1 gitu ya, itu dia terlihat secara satu garis lurus. Kemudian kebalikannya kalau misalnya korelasinya nilainya rendah, di sini contohnya plus minus 0,4, itu titik-titiknya lebih tersebar, seperti yang ada di grafik ini yang di bawah. Nah, hubungan yang linear ini dikarakteristikan dengan garis lurus, sementara kalau untuk hubungan yang non-linear memiliki bentuknya bisa melengkung, kemudian berbentuk parabola, atau juga berbentuk kurva majemuk. Kemudian Pearson's R itu mengukur hubungan pada variabel yang memiliki hubungan linear. Jadi dia hanya mengukur hubungan yang linear dan tidak dapat membedakan mana data linear atau non-linear. Seperti itu. Nah, ini contoh gambarannya kenapa sih kita masih memerlukan juga scatter plot ya teman-teman, karena kalau di ilustrasi ini contohnya ada 4 dataset dengan summary statistik yang sama. Jadi ini nilainya sama gitu ya, X1 Y1, X2 Y2-nya. Kalau lihat nilai R-nya tuh sama-sama 0,81, 0,82 lah kalau dibuletin. Tapi ternyata ketika dibuat dalam bentuk scatter plot, itu beda-beda. Ada yang di garisnya hampir mendekati garis, kemudian ada yang bentuknya melengkung, dan seterusnya. Lalu dalam korelasi analisa bivariat ini juga ada asumsi-asumsi yang perlu kita ingat gitu ya. Yang pertama tadi linearitas. Ketika skor R-nya sama dengan 0, berarti tidak ada pola yang dapat dijelaskan dengan satu garis. Dan hal ini juga berkaitan untuk menemukan koefisien 0 ketika variabel saling berkaitan tapi dalam bentuk non-linear. Ketika dua variabel memiliki hubungan linear dalam populasi, itu artinya perubahan dalam satu variabel secara proporsional itu berkaitan dengan perubahan di variabel lainnya. Jadi contohnya ketika satu variabel meningkat, maka satu variabel lainnya cenderung meningkat atau menurun gitu, sesuai dengan korelasi yang positifnya nanti, positif atau negatif. Dan juga kemudian ini untuk distribusi bivariat normal. Jadi data berasal dari sampel yang kita dapat nih dari satu populasi ketika dua variabel terdistribusi normal secara bersama-sama. Jadi kita dengan memahami distribusi bivariat normal ini, kita bisa menggambarkan dan menganalisa hubungan antar dua variabel secara lebih mendalam. Kemudian untuk menghitung dan menguji R itu perlu melibatkan ada standar deviasi, mean, dan juga produk deviasi dari kedua variabel. Dan kalau misalnya dihitung secara manual, rumusnya sebagai berikut: R sama dengan X kurang X ini, rata-rata X-nya, kemudian Y kurang Y garis, terus kemudian N-1, lalu SX dan SY. Nah, ada juga covariance yang merupakan ukuran statistik yang mengukur hubungan antar dua variabel. Jadi ini bisa dikatakan jumlah deviasi yang serupa yang dimiliki oleh X dan Y. Jadi dengan adanya covariance yang positif, artinya variabel bergerak bersamaan ke arah yang sama. Tapi kalau covariance yang negatif, variabel ini bergerak berlawanan.
Dan sebaliknya ketika covariance itu menunjukkan angka 0 artinya tidak ada hubungan. Dan biasanya covariance ini digunakan bersamaan dengan koefisien korelasi Pearson. Nah, kemudian dalam pengukuran Pearson juga itu ada yang dinamakan common variance, teman-teman. Jadi ini menggambarkan seberapa besar persentase variasi dari satu variabel yang dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel lainnya. Jadi digambarkan dengan R kuadrat yang disebut dengan koefisien determinasi. Jadi kalau kita lihat di exhibit 18.7 di bawah ini, adanya tumpang tindih antar dua variabel ini merupakan shared variance. Oke, bentar. Di sini ya. Ini adalah shared variance. Kemudian area ini mewakili persentase dari total hubungan antara satu variabel atau variabel lainnya. Gitu. Nah, ketika kita melakukan menggunakan metode Pearson ini, kita harus mengecek kembali apakah koefisien yang menggambarkan hubungan antara X dan Y ini benar ada hubungannya atau dia muncul secara tidak disengaja. Jadi peneliti harus mengetahui apakah signifikansi ini benar muncul atau ada pengaruh lain yang misalnya dari variabel-variabel lainnya yang ternyata tidak kita uji gitu. Oleh karena itu, signifikansi R juga harus dicek kembali sebelum kita gunakan dalam pengukuran lainnya atau untuk dilakukan perbandingan. Dan untuk pengujian ini, kita sebagai peneliti harus memiliki sampel acak independen terus dari distribusi normal variat. Kemudian dilakukan uji Z atau t-test untuk null hipotesisnya. Dan uji statistik ini tepat apabila null hipotesis menyatakan korelasinya 0 dan hanya digunakan pada one-tailed test. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian interpretasi korelasi. Jadi seperti yang tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa koefisien korelasi ini tidak terlepas dari besaran, arah, atau signifikansi statistiknya itu tidak menggambarkan hubungan sebab akibat. Dan kita sebagai peneliti juga harus berhati-hati dengan adanya artificial correlations. Artinya sebuah kondisi di mana kelompok yang berbeda itu menimbulkan kesan yang sama. Jadi hubungan yang muncul antar variabel dalam data itu sebenarnya tidak punya hubungan yang signifikan secara nyata. Dan juga permasalahan lain yang juga harus kita highlight itu adalah penafsiran korelasi, dalam penafsiran korelasi itu adalah signifikansi praktis. Jadi koefisien korelasi yang kita miliki itu harus memiliki makna secara praktis gitu. Dengan adanya teknik korelasi parsial dan juga korelasi berganda gitu ya atau multiple regression dan juga regresi berganda itu bisa membantu kita untuk meminimalisir confounding effect. Confounding effect itu adalah dampak-dampak lain ya yang sebenarnya bisa jadi berpengaruh terhadap hubungan korelasi yang kita uji. Kemudian dengan jumlah sampel yang besar, koefisien yang sangat rendah sekalipun dapat menjadi signifikan secara statistik. Signifikansi ini hanya merefleksikan kemungkinan adanya hubungan linear di dalam populasi. Dan perlu kita highlight juga bahwa sebuah koefisien tidak dianggap luar biasa gitu ya, karena punya hubungan yang signifikan secara statistik. Jadi kita perlu menyelidiki lebih lanjut arah hubungannya, kemudian apakah dia memiliki kuat atau tidak hubungan tersebut, terus juga adanya common variance atau tidak, sehingga kita bisa mengurangi kemungkinan untuk melaporkan hasil yang sebenarnya kurang tepat gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke part simple linear regression atau regresi linear sederhana. Jadi kalau tadi yang sebelumnya hanya menggambarkan hubungan, kalau sekarang itu kita sudah mulai bisa melihat variabel mana sih yang menjadi variabel X atau IV-nya, kemudian variabel Y atau DV-nya. Jadi kita bisa lihat variabel manakah yang mempengaruhi variabel lainnya. Di sini di exhibit 18.9 juga kita bisa lihat perbedaannya gitu ya teman-teman. Jadi misalnya kalau di korelasi, dia sama gitu ya di korelasi dan di regresi itu menggunakan rasionya, skalanya interval atau rasio, kemudian
terkait hubungan X dan Y-nya, kalau dikorelasi X dan Y itu simetris, jadi sama aja gitu ya keduanya, X ke Y ke X itu sama, tapi kalau di regresi itu beda, Y itu dependen, X itu independen, terus kemudian regresi dari hubungan X ke Y bisa jadi berbeda dengan hubungan Y ke X-nya. Kemudian untuk korelasi sama ya dari Y ke X dan X ke Y-nya gitu. Kemudian lanjut ke basic modelnya dari linear regression. Regresi linear bivariate itu untuk rumus matematisnya seperti ini teman-teman, Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1. Kemudian nilai dari variabel dependen Y itu merupakan fungsi linear dari variabel independen X, dan adanya kemiringan dan intersepsi Y itu disebut dengan koefisien regresi. Jadi kemiringannya itu dari yang kita bisa lihat dari grafik ini gitu ya. Kita lihat dari sudut kemiringannya. Sudut kemiringan B1 itu merupakan perubahan Y untuk satu unit yang berubah di X-nya gitu. Kemudian adanya kemudian yang disebut intersepsi itu merupakan nilai sebuah fungsi ketika melewati aksis Y. Dan hal ini merupakan estimasi dari Y ketika X sama dengan 0. Selanjutnya ini ilustrasi teman-teman. Jadi di sini diilustrasikan case-nya adalah bagaimana sih sikap generasi X terhadap wine gitu. Jadi hasilnya menunjukkan bahwa pengaruh utama wine itu seperti apa sih dari teman, keluarga, ulasan wine, dan lainnya. Dan di penelitian ini dianggap bahwa suhu gitu ya, dianggap berpengaruh terhadap rasa wine dan juga kualitasnya. Kemudian model regresi yang digunakan yaitu X-nya itu adalah rata-rata suhu ya, ini salah saya gitu ya. Rata-rata suhu dalam Celcius ketika anggur sedang bermusim, dan juga yaitu merupakan harga 12 botol wine. Kalau kita lihat di sini semakin tinggi suhunya gitu ya, dia bisa semakin tinggi juga harganya. Nah, di sini menunjukkan hubungan linear antar variabel dan menunjukkan korelasi positif, dan kemiringan garisnya diukur dengan persamaan sebagai berikut. Dan nanti dari pengukuran ini diperoleh pengukuran regresi sederhana sebagai berikut ya. Ini merupakan gambarannya teman-teman. Jadi ini kita bisa lihat average growing season itu untuk sumbu X-nya, kemudian untuk Y-nya adalah harganya ya. Tadi seperti diilustrasikan di tabel juga, semakin tinggi suhunya, harganya pun juga bisa semakin tinggi. Oke, selanjutnya seperti yang ditunjukkan di exhibit 18-12 ini, nilai aktual Y dapat ditemukan di atas atau di bawah garis regresi yang diwakili oleh nilai rata-rata Y beta 0 plus beta 1 X1 untuk nilai tertentu, dan adanya penyimpangan ini adalah kesalahan dalam menentukan garis yang sering disebut dengan error term. Oke, selanjutnya untuk penjelasan lebih lanjut akan disampaikan oleh Mbak Resti. Silakan Mbak Resti. Terdengar suara saya, teman-teman? Dengar, Mbak. Oke. Sebelumnya Pak Imam dan rekan-rekan, saya mohon maaf apabila nanti penjelasan dari saya ada kekurangan dalam pemahaman atau kesalahan, mohon dikoreksi atau ditambahkan. Baik, saya akan melanjutkan salah satu metode untuk regresi linear, yaitu metode least squares. Jadi metode ini menggunakan kriteria minimal total kesalahan kuadrat estimasi. Jadi ketika kita memprediksi nilai Y, kalau kita lihat di exhibit 18-14 ini, di sini ada perbandingan antara garis X yaitu suhu, bagaimana anggur itu ditanam dalam suhu tertentu terhadap harga dari anggur tersebut. Jadi bukan kesalahan ya, sebenarnya perbedaan antara prediksi dan actual hasil itu kuadratkan dan kemudian dijumlahkan. Nah, dari garis kecocokan terbaik adalah garis yang meminimalkan total kesalahan kuadrat prediksi.
Kemudian koefisien regresi beta 1 dan beta 0 juga digunakan untuk mencari solusi terkecil, dihitung dengan rumus seperti ini. Dari tabel ini terlihat bahwa ada kemungkinan satu ya, possible 1 dan possible 2, yang menunjukkan bahwa perbandingan antara keadaan saat ini dan prediksi terhadap harga ya. Dalam misalnya kita menanam dalam suhu tertentu, nanti akan disampaikan dalam tabel berikut. Dalam setiap suhu ini berapa sih kira-kira harga anggur tersebut. Oke, di next slide-nya akan terlihat. Nah, di sini di exhibit 1813, di sini adalah dianalogikan sebagai perbandingan antara garis Y itu adalah price ya, atau harga anggur, kemudian dalam temperatur dianalogikan di garis X. Jadi misalnya di sini di temperatur 11,8 Celcius, harganya berapa sih? Ternyata 1,813 gitu ya harganya. Nah, ini dengan menggunakan tadi rumus tadi kita masukkan nilai-nilainya dan didapatkan nilai beta 1 dan juga S. Gitu. Kemudian selanjutnya jadi pada saat kita menggambar garis linear ini, sebaiknya kita masukin misalnya trial untuk salah satu dari variabel X. Misalnya kita masukkan angka 13 ya, suhu 13 derajat Celcius dan 24 derajat Celcius, maka dihasilkan nilai prediksi harga anggur masing-masing adalah, ini angka 13 ini adalah suhu, ya. Ternyata dengan suhu 13 derajat Celcius, harga anggurnya sekitar 2.168. Kemudian harga prediksi untuk suhu di 24 derajat Celcius adalah sekian. Nah, di sini residuos itu adalah gap antara nilai yang pada saat ini yang ada di tabel tadi dengan prediksi. Semakin kecil gapnya, maka akan nilai kecocokannya akan semakin dekat gitu ya. Nah, kemudian juga jika kita misalnya ingin memprediksi harga satu kotak anggur nih, di sini ada case-nya, dengan suhu rata-rata 21 derajat Celcius, berapa sih harganya? Nah, kita tinggal masukkan saja di dalam rumus tersebut. Nah, jadi dilihat di sini di exhibit 18-19 ya teman-teman. Jadi kalau kita masukin salah satu X, misalnya 13, di sini akan muncul di linear Y-nya, di garis Y-nya harga tersebut. Jadi seterusnya sampai membentuk garis linear ini. Oke, di next slide. Maaf, ada kesalahan dari saya, dari slide-nya belum lengkap nih ya. Jadi kalau di slide ini digambarkan bahwa selanjutnya adalah menggunakan goodness of fit atau uji kecocokan distribusi. Ini adalah suatu metode untuk menguji apakah distribusi dari suatu sampel itu mengikuti suatu distribusi teoritis atau tidak. Nah, di sini disebut kita mengambil kemiringan 0 ya. Jadi di sini kita kemiringan 0 ini disebabkan oleh beberapa kondisi di sini. Jadi yang pertama, Y sama sekali tidak berhubungan dengan X dan tidak ada pola sistematis yang terlihat. Kemudian yang kedua, terdapat nilai konstanta Y untuk setiap nilai X. Dan yang ketiga, data saling berhubungan namun diwakili oleh fungsi non-linear. Jadi di sini terlihat bahwa tingkat prediction dan confidence band ya. Saya ingin menjelaskan ini. Oke, jadi di sini jadi di sini terlihat bahwa ada garis ini ditentukan oleh rumus ini, Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X1. Kemudian kita masukkan masing-masing nilai dari X ini dan menghasilkan nilai Y. Jadi di sini antara predictions dan confidence band. Oke, selanjutnya. Next slide. Jadi perlu diperhatikan teman-teman dalam pengukuran data nominal. Jadi ketika tidak ada hubungan sama sekali, maka koefisiennya adalah 0. Dan ketika ada ketergantungan penuh ya dengan antara satu variabel dengan yang lainnya, maka koefisien menampilkan ke 1 itu angkanya. Next slide. Nah, untuk mengukur non paramedik ya, di sini ada beberapa cara atau metode. Yang pertama adalah least square.
Oke. Least square ini sebenarnya membandingkan frekuensi observasi dan teoritis ya. Jadi semakin kecil, ini chi-square ya Pak ya, Pak Imam ya, least square ya. Di ininya misalnya kita sebutnya ya. Nah, jadi semakin kecil nilai chi-square-nya, saya sebut chi-square aja ya Pak, maaf. Jadi semakin ada kedekatan ya antara dua frekuensi semakin dekat. Jadi sehingga akan mengarah pada hipotesis nol. Nah, di gambar 1821 ini dianalogikan ada suatu survei gitu ya, yang dibagikan kepada stakeholder, diberikan kepada beberapa pemegang saham. Di sini yaitu untuk mengukur apakah hasil survei opini ya dari 400 pemegang saham. Di sini terlihat dari kolom yang pertama ada 180 ditambah 200, ini adalah jumlah 400 adalah jumlah dari pemegang saham gitu ya. Nah, mereka di antara 400 orang ini ada 180 orang digambarkan sebanyak 45% dari total respondents ini mendukung pembatasan gaji eksekutif gitu ya. Jadi di sini digambarkan favor itu mendukung. Mendukung apa namanya? Tadi kesenjangan prediksi pendapatan gitu ya. Kemudian ada 200 orang yang do not favor, artinya tidak mendukung diterapkannya apa namanya pembatasan gaji eksekutif gitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa kita masukkan angka-angkanya. Nah, dihasilkan angka dari chi-square ini, misalnya value-nya ini angkanya 68 ya. Kita masukkan yang biru-biru ini, boleh agak ke bawah nih. Kita tutup ya. Oke, nggak apa-apa nih, ini aja. Nah, misalnya kita, oke, udah nggak apa-apa nih. Tutup ya Mbak. Okay. Maaf. Oke, jadi ini kita masukkan aja nilainya misalnya di sini. Sorry. Ini sebetulnya yang chi-square bukan ini ya, ini yang direct mail ya. Oh, ini saya mohon maaf. Ini sebenarnya ada analogi ya untuk chi-square ini. Ini sebenarnya perbandingan antara direct mail dengan keberhasilan campaign. Jadi gini, ini mohon maaf. Ya. Aku coba share dari yang ininya dulu ya, PPT ya, biar kelihatan tulisannya ya. Sebentar saya stop share dulu. Jadi sebetulnya dianalogikan dalam buku itu untuk contoh atau case tadinya chi-square itu adalah perbandingan nih antara direct email, pengaruh antara direct email terhadap keberhasilan campaign. Ternyata di situ semakin kecil chi-square-nya, maka tidak ada tidak ada korelasi ya antara direct email dengan keberhasilan campaign tersebut. Nah, sebetulnya yang tadi dari table tadi itu menggambarkan, maaf, ada ini Pak Imam dan rekan-rekan rumah saya dekat masjid, jadi mungkin ada intermezzo. Nggak apa-apa Mbak Lesti. Ya. Bisa nih. Oke, sebenarnya yang kedua itu Cramer's fee ya. Itu adalah sebenarnya modifikasi dari tabel yang lebih besar. Kalau tadi chi-square sampelnya kecil. Ini sebetulnya analogi untuk lambda ya sebenarnya. Nah, ini chi-square ini kita masukin sehingga signifikan. Lihat di sini di chi-square signifikansinya seperti ini. Kemudian juga nanti gambar ini juga merepresentasikan next slide ini untuk lambda ya. Oh, ini kayaknya belum terinikan ya. Sorry, maaf, yang tadi lagi aja nih. Okay. Nah, ini juga ada namanya Cramer's fee, modifikasi fee untuk tabel yang lebih besar yang biasanya memiliki rentang hingga 1 untuk tabel apapun. Ini adalah rumusnya. Di sini terlihat bahwa hasilnya adalah kurang dari 1. Kemudian kontingensi koefisien atau C dilaporkan biasanya terakhir itu ya.
itu tidak sebanding dengan ukuran lain, memiliki batas atas yang berbeda dengan ukuran tabel. Dan ini ditentukan oleh rumus seperti ini. Nah, ini untuk proportional reduction, nilai lambda dan tau. Di sini dimasukkan rumus ini untuk case yang ada di tabel ini. Nah, ini P1 diambil dari sini ya, 0,5. Nah, di sini misalnya P1 itu adalah misalnya yang mendukung kesenjangan gaji eksekutif ya, terdapat 40%, sekitar 0,45 gitu ya. Nah, kita masukin nilai P1-nya, kemudian didapatkan P2-nya ada rumus tersendiri sehingga didapatkan ini, sehingga terlihat bahwa hasil dari lambda value-nya adalah 0,3, jadi kurang dari 1 gitu ya. Kemudian dikerjakan dengan tau juga di sini, mohon maaf ini terpotong, jadi nanti bisa lebih jelas nanti saya jelaskan. Oke, next slide. Enggak di ini aja oleh Mbak. Oke, ada yang dimaksud dengan konkordan. Ini biasanya adalah metode yang umumnya digunakan untuk analisis statistik ya, untuk kemudian untuk mengukur tingkat kesesuaian. Ini biasanya dipakai untuk ordinal data. Sama juga dengan diskordan. Ini sebenarnya analisis konkordan-diskordan ini adalah pasangan data yang dianggap diskordan, tapi biasanya dianggap diskordan. Jadi jika urutan mereka berbeda antara dua penilaian atau pengukuran yang berbeda, dan dengan kata lain, jika ada perbedaan peningkat atau penilaian antara dua pengamatan, pasangan tersebut disebut diskordan. Jadi di sini ini sebetulnya saya agak berusaha untuk memahami ya Pak Imam dari tabel ini, jadi mungkin nanti mohon bantuannya. Karena terlihat di sini bahwa konkordan itu adalah jadi nilainya yang terbesar dari semua lini. Misalnya di sini yang terbesar dari kolom ini dan garis kolom vertikal dan horizontalnya, diskordan, dan gimana cara menghitungnya ya antara dua ini. Oke, next-nya Alin. Next slide. Nah, ini baru diperhatikan juga bahwa untuk mengukur ordinal data tidak ada asumsi distribusi normal bivariat. Kemudian sebagian besar berdasarkan pasangan konkordan. Dan nilainya biasanya berkisar antara +1 sampai -1. Oke. Nah, ini adalah beberapa cara untuk mengukur ordinal data ya. Ada gamma, itu membandingkan pasangan konkordan dan diskordan, terus membakukan hasilnya. Somersby juga sama, melengkapi cakupan statistik menggunakan konsep konkordan dan diskordan juga. Di sini ada masing-masing rumusnya. Kemudian next-nya adalah kita melakukan juga menggunakan Spearman's Law. Jadi ada rumusnya juga. Jika dimasukkan nanti hasilnya seperti ini. Kedals atau Go juga penggunaan dari gamma ya, dianggap pasangan data terikat. Dan Kedals-Taussig penyesuaian lain hubungannya dengan P minus gamma ya. Pendekatan ini juga diasosiasikan dengan ordinal cocok untuk tabel ini. Oke, next-nya, mungkin itu yang bisa saya share. Silakan teman-teman untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mau aja. Ya, nggak apa-apa Mbak. Jadi kita sudah ada 3 pertanyaan ya. Sudah ada 3 pertanyaan di kolom chat. Apakah ada yang mau bertanya secara lisan mungkin? Selain 3 ini. Jadi mungkin saya bukakan saja breakout room-nya. Kemudian saya persilahkan ya Mbak Anindita dan Mbak Resti untuk masuk ke breakout room 1 dan mendiskusikan jawaban dari 3 pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin nanti kalau ada yang lain yang juga ingin bertanya, mungkin kita buka sesi kedua saja. Oke, silakan. Berarti jadi saya sama Mbak Resti join dulu ke breakout room ya Pak ya? Ya betul, silakan supaya bisa lebih mudah berdiskusi di breakout room. Oke, siap. Ayo Mbak Resti. Oke. Nah, kami sudah kembali. Jadi Oke, ini langsung jawab aja ya Pak berarti ya, Pak? Oke, nanti mungkin saya akan bergantian menjawabnya dengan Mbak Resti. Jadi nanti kalau dari Mbak Resti atau dari saya gitu ya, kalau ada mau ditambahin izin nanti kami tambahkan juga sambil kami menjawab. Pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Gilang dulu. Mas Gilang bertanya terkait
confounding effect. Apakah ada contoh realnya pada penelitian apabila ada variabel yang mengganggu tersebut pada penelitian, dan juga apa penyebabnya sehingga muncul variabel tersebut dan bagaimana cara penanggulangannya untuk meminimalisir efek dari variabel tersebut. Jadi confounding effect itu kan sebenarnya variabel ketiga ya yang kita tidak sadari di awal mungkin bahwa ada pengaruhnya terhadap hasil penelitian kita. Sebagai contoh misalnya kita mau menguji apakah training yang kita berikan kepada pegawai itu sudah efektif atau belum, dan terhadap kinerjanya. Misalnya apakah performa kinerjanya akan meningkat nih gitu, apakah ada hubungannya. Nah, ternyata setelah kita uji dengan Pearson, itu bisa jadi hasil korelasinya signifikan gitu. Nah, tapi ternyata kita tidak sadar mungkin ada variabel-variabel lain yang berpengaruh. Misalnya ada variabel kepuasan kerja di situ, atau misalnya variabel motivasi gitu, yang mungkin tidak kita kontrol. Oleh karena itu penting untuk kita lakukan kontrol juga. Jadi bagaimana caranya mungkin kita bisa coba identifikasi juga dari literatur yang ada, kira-kira variabel apa sih yang memungkinkan untuk hadir nih dari hubungan tersebut gitu. Nah, bagaimana caranya, apa sih dampaknya kalau misalnya ini terjadi dengan adanya confounding effect itu, bisa jadi hasil yang kita interpretasikan itu salah karena si Pearson ini tidak kan dia sebenarnya idealnya untuk hubungan yang linear gitu ya. Tapi kan dengan adanya hal itu bisa jadi eh, hubungan hubungan yang ada itu tidak benar-benar ada gitu. Itu sih mungkin dari Pak Imam atau dari Mbak Resti mungkin ada tambahan dulu. Oke, mungkin Mbak Lesti dulu kalau ada tambahan. Oke. Belum ada Pak Imam, silakan Pak Imam. Oke. Jadi kalau dari saya memang betul ya bahwa confounding effect itu adalah variabel-variabel yang di luar hipotesis. Jadi di luar hipotesis, tapi berpotensi mengacaukan atau menyamarkan hubungan yang dihipotesiskan gitu ya. Sebagai contoh yang saya sampaikan minggu lalu kalau nggak salah ya, tentang IQ, ukuran sepatu dan usia gitu. Usia menjadi confounding variabel gitu kan. Ketika diuji signifikan, ketika diuji tanpa kontrol variabel signifikan, ukuran sepatu dengan IQ. Setelah ditambahkan usia, ternyata jadi nggak signifikan. Gitu. Jadi efek dari usia itu dapat dikontrol secara statistik menggunakan korelasi sebetulnya ya. Jadi kalau salah saya lupa. Saya lupa ya. Correlation. Jadi partial correlation. Jadi metode statistik yang dapat digunakan untuk mengontrol variabel eksternal, variabel confounding yang tidak dalam hipotesis, tapi kita ingin mengeluarkan efeknya dengan kekhawatiran ada efek yang bisa mengacaukan, bisa mengaburkan uji hipotesis yang sesungguhnya, bisa kita lakukan partial correlation. Itu cara pertama yang secara statistik ya. Yang kedua bisa juga secara prosedur. Misalnya kita menduga kalau usia bisa menjadi confounding variable, maka kita bisa secara prosedur menyaring ya. Jadi hanya responden pada usia yang sama, misalnya sama-sama 40 tahun, sama-sama 30 tahun misalnya. Misalnya kita menduga bahwa gender memiliki pengaruh confounding effect, kita bisa mengontrol dengan hanya meneliti pria saja atau meneliti wanita saja, atau menelitinya secara terpisah gitu ya, jadi dikelompokkan secara terpisah sehingga kita bisa melihat hasil uji hipotesis, uji korelasinya misalnya ya antara pria dan wanita dianalisis secara terpisah. Itu termasuk secara prosedur yang dapat digunakan untuk mengontrol confounding variable. Oke, gimana Mas Gilang? Selanjutnya boleh. Oke, silakan. Tambahan jawaban. Mungkin sebelum ke pertanyaan Mbak Lesti, saya boleh tanya follow up question juga, Pak? Boleh. Kan kalau misalnya kayak gitu, berarti asumsinya kan kita di dalam penelitian kita nggak tahu ya Pak
apakah ada variabel ketiga atau enggak gitu. Apakah artinya kita seharusnya memang ketika mengukur korelasi tuh pakai partial correlation aja Oh, gitu, Pak? nggak cuma korelasi sebetulnya ya. Idealnya ketika teman-teman memodelkan suatu perilaku ya, menggunakan SEM sekalipun, menggunakan PLS sekalipun, idealnya itu ada kontrol variabelnya. Terutama ketika kita khawatir ada variabel-variabel background ya, jadi bukan variabel utama, bukan variabel inti yang mau kita teliti, tapi dia berpotensi eh, berpengaruh gitu. Misalnya dari sisi usia, dari sisi status pekerjaan misalnya. Kalau kita tahu bahwa responden yang kita teliti ini ada tiga status pekerjaan, ada yang full time, ada yang eh, PKWT ya, apa PKWTT ya, ada yang part time gitu misalnya ya. Dan kita survei tiga-tiganya, tidak kita kontrol dengan hanya meneliti yang full time saja gitu misalnya. Maka kita perlu menambahkan kontrol variabel gitu. Kita ukur di dalam demografi, kemudian kita apa kita kita mungkin kita gunakan partial correlation misalnya ya. Dari situ ya bisa jadi hipotesis yang nggak signifikan jadi signifikan setelah kita kontrol gitu kan. Jadi atau sebaliknya, variabel yang awalnya signifikan jadi nggak signifikan, tapi setelah itu kita tahu bahwa sebetulnya tadi misalnya contoh kasus pelatihan ya, kita punya pelatihan dan ini lihat pengaruhnya terhadap performance gitu ya. Ternyata ada confounding effect berupa supervisory gitu ya. Supervisornya mungkin ada yang supervisornya bagus, ada yang supervisornya nggak bagus gitu kan. Jadi bisa jadi yang mempengaruhi kinerja itu lebih banyak dari supervisornya gitu, sehingga trainingnya ini terkesan efektif, padahal sebetulnya yang ada adalah kebetulan saja yang dikasih training itu yang supervisornya suportif misalnya dan seterusnya, sehingga apa namanya ketika dikontrol tentang apa mungkin eh, supervisornya ya ternyata nggak besar efeknya. Jadi itu eh, contoh kasus gitu ya. Nggak cuma korelasi, semua metode penelitian ada potensi confounding effect. Sehingga Iya. idealnya adalah kita sudah menyiapkan variabel kontrol, antara itu dikontrol secara statistik ataupun dikontrol dengan prosedur. Iya, Pak. Sebenarnya yang mau saya tanyain itu ini sih Pak, kan kalau Pearson itu kan dia nggak bisa melihat yang adanya pengaruh lain gitu ya Pak. Nah, apakah berarti kan kalau kalau yang kita pakai partial correlation itu kayak udah lebih Hmm. dipilih gitu variabelnya. Nah, apakah kalau kita mau lihat korelasi ya udah aman nih kita pakainya si parsial ini aja gitu. Parsial, jadi gimana yang menjelaskannya ya? Parsial sama Pearson itu dua metode berbeda. Kalau Pearson ini kan hanya menguji korelasi ya. Sedangkan partial correlation itu dia mengontrol variasi. Jadi sebetulnya eh, apa toolsnya berbeda. Sama-sama korelasi. Sebenarnya korelasi sama regresi itu 11-12 ya. Tapi penggunaannya yang berbeda. Jadi ya sebetulnya kalau korelasi saja, Pearson correlation ya dia tidak menginginkan errornya, tidak mengeluarkan, tidak mengestimasi errornya. Sedangkan kalau regresi diestimasi errornya. Nah errornya itu adalah eh, apa namanya yang variasi dari variabel X katakanlah ya, variabel Y misalnya, variasi dari variabel Y yang tidak dapat dijelaskan oleh kontrol variabelnya. Jadi kita regress dengan variabel kontrolnya, maka residu dari variabel Y tersebut adalah variasi dari variabel Y yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel kontrol yang ingin kita keluarkan confounding effect-nya, sehingga residunya itu yang dijadikan mengganti untuk variabel Y. Jadi pendekatannya sedikit berbeda sih. Jadi kalau yang satu untuk menguji asosiasi, yang satu memang secara statistik digunakan untuk mengontrol. Jadi mengeluarkan asosiasi yang dapat dijelaskan oleh kontrol variabel, sehingga yang tersisa adalah asosiasi yang tidak dapat dijelaskan. Ketika ada asosiasi yang signifikan dari variabel yang lain, maka itu menjadi apa efek yang sudah dikontrol, efek yang sudah dikeluarkan
confounding efeknya. Baik, terima kasih Pak Imam. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Ya. Mbak Resti, silakan Mbak Resti. Lanjut ke pertanyaannya Ayuni ya. Pertanyaannya adalah untuk menghitung persen R dari raw data, apakah perlu menghilangkan outlier terlebih dahulu atau secara mentah langsung mengolah data karena data outlier akan membuat persebaran semakin besar. Baik, terima kasih Mbak Yuni pertanyaannya. Jadi ini depends ya. Jadi ketika kita memutuskan untuk kita perlu banyak perhatikan pertimbangan ya untuk melakukan menghilangkan outlier atau tidak. Jadi ini karena akan berdampak signifikan ya terhadap koefisien korelasi. Mungkin menurut saya pertimbangan yang perlu diperhatikan adalah yang pertama asal outlier tersebut, misalnya perlu dipertimbangkan apakah outlier tersebut muncul karena kesalahan pengukuran atau karena alasan yang sebenarnya ada dalam fenomena yang sedang diteliti. Kalau misalnya outlier muncul karena kesalahan pengukuran atau proses yang tidak relevan, maka saya rasa penghapusan outlier mungkin bisa dipertimbangkan. Kemudian yang kedua, pertimbangan dari segi tujuan analisis ya. Jadi misalnya jika kita mencari hubungan yang kuat dan ingin mengetahui seberapa kuat sih hubungan antar variabel, outlier bisa menjadi masalah. Namun jika misalnya kita ingin melihat pola umum atau tren dalam suatu data, outlier mungkin tidak perlu dihapus. Kemudian pertimbangan lainnya adalah besarnya sampel ya. Kemungkinan outlier mungkin memiliki dampak yang lebih kecil pada koefisien korelasi. Tapi dalam sampel yang kecil, outlier dapat memiliki pengaruh yang signifikan. Jadi menurut saya untuk memutuskan gitu ya, apakah kita menghapus outlier atau tidak, maka penting untuk setidaknya kita mendokumentasikan nih kriteria-kriteria apa saja atau alasan apa saja sih yang dibalik keputusan kita untuk menghapus outlier tersebut. Dan bagaimana itu bisa mempengaruhi hasil analisis kita gitu ya. Jadi kalau kita memutuskan untuk tidak menghapus outlier, maka kita menggunakan teknik alternatif yang lebih tahan terhadap outlier tersebut. Seperti misalnya koefisien korelasi Spearman ya, yang tidak bergantung pada asumsi normalitas data. Mungkin itu jawaban dari saya. Mungkin Pak Imam atau Anin ada yang mau ditambahkan? Oke. Gimana dari Anin? Ada yang mau ditambahkan? Dari saya sudah cukup sih, tadi udah banyak dijelaskan juga dari Mbak Resti. Ya, jadi untuk Pearson menggunakan asumsi parametrik ya. Oleh karena itu, kedua data yang diuji korelasinya harus terdistribusi normal. Dan outlier itu bukan mengacaukan ya, membuat tidak normal gitu ya. Jika ada datanya yang menceng ke kanan, menceng ke kiri, atau terlalu mampat, terlalu lancip, maka itu semua membuat datanya nggak normal. Nah, selama outlier itu tidak mengacaukan atau tidak membuat distribusi datanya menjadi tidak normal, maka sebetulnya bisa di-run dengan Pearson karena outliernya efeknya minor gitu ya, masih tetap normal distribusinya, maka asumsi terpenuhi ya silahkan gitu, nggak usah dibuang outliernya. Nah, ketika tidak normal, maka ada dua pilihan. Dan pertama, ya tadi betul kata Mbak Resti ya, kita menggunakan korelasi yang memang tidak membutuhkan asumsi normalitas, misalnya Spearman atau Kendall gitu ya. Dan kalau misalnya atau itu tuh, jadi kita menggunakan Spearman atau Kendall, atau kalau memang kita harus menggunakan Pearson, ya kita bisa membuang outliernya sampai datanya menjadi normal. Membuang outlier atau melakukan transformasi juga bisa ya. Tapi memang itu last resort sih. Jadi kita kalau bisa tidak mudah membuang atau tidak mudah menggunakan transformasi, kecuali memang perlu gitu ya. Dan kalau membuang outlier pun nggak boleh lebih dari 5% ya. Kalau terlalu banyak, misalnya outlier kita buang 30% dari data kita, itu bukan outlier, itu cuma data kita gitu. Jadi membuang outlier itu biasanya diakhirkan, kecuali kalau tidak ada cara lain, nggak ada teknik lain yang bisa dilakukan, kemudian ya bisa menggunakan membuang outlier. Tapi sekali lagi, kenapa harus memaksakan menggunakan Pearson kalau kita bisa menggunakan
Spearman atau Kendall. Gitu, Mbak Ayuni ya. Oke, berikutnya dari Mbak Belinda, pertanyaan Mbak Belinda. Ya, selanjutnya pertanyaan Mbak Belinda itu, apakah bivariate correlation dapat digunakan untuk menetapkan hubungan sebab akibat atau hanya mengukur asosiasi? Dan apa saja keterbatasannya dari bivariate correlation analysis? Kalau untuk analisa korelasi bivariat itu kelemahannya tidak bisa menggambarkan hubungan sebab akibat, Mbak Ibel, karena dia hanya melihat hubungan biasa saja, apakah ada hubungannya gitu ya. Terus kemudian juga tidak bisa melihat pengaruh dari variabel lain yang tidak kita kontrol gitu. Dan juga apa sih artinya gitu ya data yang non linear gitu. Data yang non linear tuh berarti kan tidak ada apa namanya eh, ya ketika ada perubahan satu variabel itu artinya tidak diikuti oleh eh, perubahan di variabel lain ya, atau artinya tidak ada hubungannya gitu. Jadi memang keterbatasannya itu tadi sih, Mbak Ibel. Nggak bisa lihat hubungan sebab akibat. Ya, betul ya bahwa korelasi itu apa namanya, salah satu syarat dari hubungan sebab akibat. Tidak ada hubungan sebab akibat kalau tidak ada korelasi. Akan tetapi adanya korelasi tidak menjamin adanya hubungan sebab akibat. Kenapa? Karena bisa jadi ada hal-hal lain. Bisa jadi ada variabel confounding tadi ya, seperti contoh usia, IQ, dan apa namanya, ukuran sepatu ya. Itu kita kira ada hubungan sebab akibat, ternyata sebetulnya hanya confounding effect. Nah, itu nggak bisa kelihatan kalau hanya dengan korelasi. Kemudian yang berikutnya adalah ordernya. Kita nggak bisa tanpa teori. Jadi sebetulnya antara korelasi dan regresi itu bedanya hanya teori gitu. Ketika sudah ada teori X menjadi variabel independen dan Y menjadi variabel dependen, baru kita bisa melakukan regresi. Tapi konsep dasarnya sebetulnya adalah korelasi. Tapi pada korelasi kita belum ada teori, belum ada landasan ya untuk mengatakan bahwa salah satu menjadi variabel independen yang menjelaskan dan variabel yang lain menjadi variabel dependen yang dijelaskan. Ketika sudah ada teorinya, maka kita bisa menggunakan regresi. Jadi tadi kuantitatif kita nggak boleh sembarangan menguji hipotesis. Hipotesis itu harus berangkat dari teori. Kita tidak menciptakan teori sebagaimana kualitatif gitu ya. Kalau kualitatif kita ya tadi kita bisa mengajukan proposition berdasarkan observasi, berdasarkan hasil wawancara yang mungkin nggak ada landasannya di rujukan gitu ya. Tapi pada kuantitatif, regresi ataupun korelasi kita hanya boleh menguji hipotesis yang ada rujukannya. Nah, dalam hal ini kalau tidak ada rujukan bahwa karena bisa jadi hubungannya dua arah gitu, misalnya sikap dan perilaku gitu kan. Kalau dari perilaku organisasi, sikap membentuk perilaku, tapi perilaku juga bisa membentuk sikap. Nah, kalau seperti itu ya panahnya bisa bolak-balik gitu. Jadi intinya yang membedakan korelasi dan regresi itu adalah teori. Tanpa teori, kalau hanya korelasi saja untuk mengatakan X menyebabkan Y. Yang hanya bisa kita lakukan adalah menyimpulkan bahwa X berasosiasi dengan Y. Beda asosiasi atau hubungan dan pengaruh. Kalau pengaruh ada hubungan sebab akibat. Begitu. Ya, Pak. Berarti kalau saya simpulkan, ini memang kayak bivariate correlation ini cuman menghasilkan misalnya ada hipotesis ini, terus ini ada pengaruh gitu ya Pak ya, Bukan kuat pengaruh, atau bukan pengaruh. hubungan ya Pak, ada Hubungan, hubungan, asosiasi. Ya. Ada asosiasi, pola dari data bahwa ketika salah satu variabel tinggi, variabel lain juga cenderung tinggi, atau sebaliknya ketika yang satu tinggi, variabel yang lain cenderung rendah. Pola asosiasi, pola tapi ya, belum bisa hubungan. mengatakan pengaruh. Oke, kalau nanti mau meneliti pengaruh dengan keterbatasan di bivariate ini dengan multiple regression kali ya Pak? Betul, dengan regresi dan harus ada teorinya juga. Jadi teorinya dari mana? Nah, teorinya biasanya dengan eksperimen atau dengan propose dari kualitatif gitu. Walaupun untuk
SIM. Jadi untuk dari hair ya sudah ada Hmm. salah satu trennya ya bahwa apa namanya secara statistik kita bisa mengestimasi hubungan sebab akibat gitu menggunakan SIM atau PLS gitu ya. Tapi Hmm. next step lah gitu. Kalau ada korelasi sederhana ya yang hanya Pearson, Spearman, atau Kendall, kita nggak bisa bilang Nggak bisa cara, ya. gitu. Oke. Berarti bisa disimpulkan gini ya Pak, kalau misalnya ada teori sebelumnya nih yang sudah membuktikan bahwa misalnya job satisfaction mempunyai hubungan sebab akibat gitu ya, atau berpengaruh gitu terhadap job performance. Nah itu Ya, berarti kita nggak perlu lagi bivariat ini ya Pak? betul, Nggak perlu ya, betul. regression. Tapi semua statistik kayak regresi SEM dan PLS akarnya adalah korelasi. Hmm. Tanpa korelasi kita nggak bisa menguji SIM, nggak bisa menguji regresi, nggak bisa menguji Oh, PLS gitu. oke. Karena tadi hubungan sebab akibat itu syaratnya adalah harus ada asosiasi dulu. Kalau Hmm. nggak ada asosiasi tidak mungkin ada hubungan sebab akibat. Tapi Hmm. hanya asosiasi tidak menjamin adanya hubungan sebab akibat. Jadi itu yang harus dipahami ya. Hmm. Oke Pak, sudah clear. Terima kasih Pak Imam, Mbak Oke, Anin. sama-sama. Ya berikutnya, ada. Ya, Jadi ini sudah 3 pertanyaan ya. Dan ya. kita sepertinya ada 1, 2, 3 pertanyaan lagi. Tapi 2 dari Dua. Mbak Ira Daerah ya. 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 Jadi mungkin kita buka sesi breakout room lagi. Atau silakan, belum saya tutup ya, silakan Mbak Anindita dan Mbak Resti. Kalau mau langsung Langsung dijawab atau butuh waktu diskusi? aja nih ya. Berurutan Hah? gimana? Mau langsung balistik? Langsung. Berurutan ya gitu ya lagi. Oh ya udah boleh kalau Ya gitu. udah, silakan. Tadi kayaknya pertanyaannya Mbak Ira juga udah ada Dua. yang sempat kejawab ya dari Iya, Pak Imam. Ya. ya, yang nomor Eh, 1 kayaknya udah tadi barengan sama yang Gilang ya, iya, hampir sama ya. Jadi yang contoh nomor 2 confounder aja. pekunaya. Oke, berarti kan pertimbangan praktis ketika interpretasi. Oke, mau Mbak Resti dulu atau dari aku? Boleh saya coba dulu ya, Min ya. Yang Jawab. pertanyaan Vini dulu. Atau yang mana? Yang Mbak Ira yang apa Oh iya, pertimbangan ya? Yang iya, kedua. oke. Silakan Mbak. Ya, pertanyaannya apa saja pertimbangan praktis yaitu ketika menginterpretasikan koefisien korelasi ya. Seperti misalnya signifikansi korelasi dalam populasi dan signifikansi praktis dari hubungan tersebut. Baik, jadi kalau menurut saya ada beberapa pertimbangan sih yang harus kita pertimbangkan ya pada saat memutuskan itu. Misalnya signifikasi statistik korelasi. Yang pertama, jadi penting untuk menilai apakah koefisien dari korelasi yang diamati signifikan secara statistik. Jadi ini mengukur seberapa mungkin hubungan yang diamati terjadi secara kebetulan dalam sampel yang dianalisis. Hal ini biasanya dinilai dengan menghitung nilai P atau tingkat signifikansi ya. Jadi biasanya jika nilai P lebih kecil menunjukkan bahwa hubungan tersebut kurang mungkin jadi terjadi secara kebetulan. Kemudian secara praktisnya ini juga mempertimbangkan signifikansi signifikansi praktis ya dari hubungan tersebut, meskipun misalnya ada 2 variabel yang mungkin memiliki korelasi yang signifikan secara statistik. Misalnya sebuah korelasi dapat dianggap lemah atau tidak signifikan secara praktis jika koefisiennya itu dekat gitu, sangat dekat dan misalnya mendekati 0 gitu ya, meskipun nilai P-nya rendah. Kemudian dari segi penelitian, sebetulnya kita juga perlu mempertimbangkan apakah ketika mengevaluasi signifikansi praktis itu apakah hubungan antara variabel tersebut memiliki implikasi penting gitu ya dalam domain atau bidang penelitian tertentu. Contohnya misalnya sebuah korelasi yang kecil tapi signifikan antara 2 variabel, misalnya dalam bidang medis dapat memiliki implikasi klinis yang besar seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan Manin apa saja pertimbangannya? Oh iya, oke. Kalau dari saya mungkin tadi seperti yang udah sempat disampaikan juga di presentasi di materi sebelumnya gitu ya. Ketika ketika kita menginterpretasikan korelasi itu perlu dilihat rentang nilainya gitu ya. Besarannya, magnitudenya itu dia di angka berapa sih gitu. Apakah korelasinya kuat atau enggak, kayak misalnya tadi kita lihat di scatter plot gitu ya Mbak Ira, kan kita bisa lihat kalau misalnya dia hampir ke
hampir memiliki perfect number, itu berarti kan hampir membentuk garis linear. Terus kemudian bisa kita lihat arah hubungannya nih, apakah hubungan antar variabelnya itu punya hubungan yang positif, jadi satu naik, satu ketika ada kenaikan satu nilai di satu variabel diikuti oleh variabel berikutnya. Terus kemudian juga kita juga ketika menyimpulkan pun juga harus keep in mind yang tadi gitu ya, bahwa kalau korelasi itu cuma hubungan gitu, tidak menggambarkan sebab akibat gitu. Terus juga ya tadi kalau kemungkinan ada confounding variable itu perlu diantisipasi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Imam juga. Gitu sih Oke. kalau tambahan dari saya. Ya. Terima kasih Mbak Resti, Mbak Nin. Sama Oke. Irma. Sudah cukup komprehensif ya. Oke, silakan pertanyaan yang terakhir dari Dari Mbak Fatima. ini ya. Oke, Anin, silakan mau coba dulu Anin dulu jawab sebelum sudah saya. Goodness of it jika Saya sih tadi yang dari Mbak Resti dulu aja deh. ini bercandanya begitu. Boleh nanti nambah. Oke, Iya. makasih ya ini pertanyaannya. Jadi untuk goodness of it, jika X dan Y mempunyai hubungan berarti apakah berarti of it tidak valid gitu ya katanya. Apa yang harus dilakukan agar goodness of it-nya kembali valid? Ini yang pertama, mempunyai hubungan berarti apa namanya? Saya coba dulu ya pertanyaannya. Oke, jadi untuk ini ya, Ini bisa ditampilkan juga presentasinya tentang goodness of it, Mbak. oh iya, Ada salah paham mungkin. ya saya coba nikah ya. Sebetulnya ada alasan mengapa sih goodness of it itu mungkin nggak valid ya, meskipun misalnya X dan Y memiliki hubungan. Bisa jadi mungkin alasannya asumsi yang salah ya. Misalnya ada model yang digunakan itu tidak sesuai dengan data yang sebenarnya. Misalnya kita menggunakan model linear sementara antara variabel X dan Y itu sebenarnya tidak linear. Linear maksud kayak tadi ya, ini seperti ini ya. Jika X semakin besar maka Y-nya semakin besar gitu kan. Mungkin ada kesalahan model, misalnya ternyata modelnya seperti linear, tapi ternyata pada saat X-nya semakin besar, malah Y-nya juga mengecil, gitu. Bisa jadi begitu. Itu kan asumsi model yang salah. Kemudian juga bisa berarti keberadaan outlier ya. Data yang tidak biasa dapat juga mempengaruhi goodness of it. Misalnya outlier dapat memiliki pengaruh yang signifikan pada hasil goodness of it juga nih. Jadi terutama misalnya model yang gunakan sensitif terhadap data yang ekstrim. Kemudian juga bisa variabilitas dari atau selisih ya antara nilai yang diobservasi dan nilai yang diprediksi oleh model. Jadi mungkin tidak konstan di seluruh rentang nilai dari variabel independen, bisa juga tidak valid gitu ya. Jadi hasilnya tidak valid karena memang variabilitas dari residual. Nah, untuk membuat goodness of it menjadi valid, sebetulnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang tadi relate dengan model nih, kita evaluasi kembali nih modelnya. Apakah model yang digunakan itu sesuai dengan data yang kita miliki, gitu ya. Jika misalnya modelnya nggak cocok, pertimbangkan lagi nih model yang lebih kompleks atau sesuai dengan pola datanya. Kalau misalnya linear, jadi kita harus evaluasi lagi model data linear yang akan digunakan. Kemudian tadi hubungan dengan outlier yang bisa kita lakukan, misalnya jika outlier ditemukan nih, pertimbangkan apakah misalnya hasil dari kesalahan pengukuran atau fenomena yang sebenarnya terjadi gitu. Misalnya yang tadi yang saya jawabkan untuk Ayuni ya, kalau misalnya kesalahan itu karena kesalahan pengukuran gitu ya sebaiknya kita hilangkan, tapi itu harus ada dasarnya. Kemudian dari segi asumsi, misalnya kita sebaiknya melakukan uji verifikasi gitu ya, misalnya asumsi dasar dari model yang digunakan itu dipenuhi atau tidak gitu. Kemudian itu tadi sebetulnya untuk menjadi valid itu harus dievaluasi kembali kesesuaian antara model dan data yang kita peroleh. Itu sih menurut saya. Silakan Pak Imam, ada yang mungkin bisa. Oke. Jadi ini tentang regresi linear ya. Ini saya buka whiteboard dulu ya. Ya. Jadi regresi linear untuk goodness of it-nya itu sebenarnya menggunakan dua biasanya. Menggunakan f-test dan menggunakan R-square ya. Mungkin dari f-test, sebentar.
Ini lagi loading, saya bisa menggunakan ini ya. Nah, ini dia. Sebentar. Jadi, bentar ya. Oke, jadi Goodness of Fit-nya 0, artinya sama sekali nggak ada hubungannya. Itu bisa jadi karena dia, mohon maaf nih nggak ini ya, saya back dulu. Ini pakai garis aja lebih gampang. 1, 2, ini saya bisa copy nggak ya? Mana ya? Nggak bisa. Oke, jadi bisa karena seperti ini artinya apa? Untuk setiap nilai x, maka ini x, yang ini adalah y. Untuk setiap nilai x dia konstan, maka dia nilainya Goodness of Fit-nya akan jelek, f-test-nya akan nggak signifikan, r-square-nya akan 0. Jadi r-square itu koefisien determinasi ya, yaitu variasi dari variabel dependent y yang dapat dijelaskan oleh model. Semakin mendekati 1 semakin bagus, semakin mendekati 0 artinya semakin jelek kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependent. Nah, kalau gambarnya seperti ini, artinya berapapun nilai x-nya, y-nya konstan, ini artinya memang nggak ada hubungan. Artinya model kita nggak bisa menjelaskan ya. Atau kalau yang seperti ini dia slope-nya positif. Nanti r-square-nya 1, tapi r-nya adalah 1 juga. Jadi di sini r-nya 1, r-square-nya 1. Sebaliknya, ada yang seperti ini hubungannya negatif. Hubungannya negatif, R-nya min 1. R-nya, jadi korelasi antara X dan Y itu min 1. Semakin tinggi X, semakin rendah Y, dan sebaliknya. Tapi R square-nya 1. Jadi ketika R square sama dengan 1, ada dua kemungkinan. Antara dia positif 1 atau negatif 1. Dua-duanya, kalau dikuadratkan nilainya 1. Jadi itu untuk R square ya. Nah, kalau tadi non-linear, maka dia seperti ini. Non-linear itu dia kan seperti ini. Nah, pada nilai X di bawah, katakanlah ini 10 nih ya, di bawah 10 slope-nya positif, slope-nya 1. Di atas 10 slope-nya negatif. Kalau digabung, data yang non-linear ini dia akan menjadi 0. Jadi yang harus dipahami adalah kenapa non-linear itu Goodness of Fit-nya jadi 0? Karena dia gabungan antara dua slope. Slope pertama dia positif, slope kedua dia negatif. Atau kalau dibalik katakanlah bentuk U misalnya, slope yang pertama dia negatif, yang kedua dia positif. Jadi selama hubungannya non-linear, maka dia pasti akan 0 koefisien determinasinya. Kenapa? Karena pada antara pada titik X tertentu dia hubungannya positif, dan pada X yang lain dia negatif. Kalau digabung negatif tambah positif dia saling menetralisasi jadi 0. Nah, ini Goodness of Fit ya. Jadi Goodness of Fit itu biasanya digunakan untuk melihat kemampuan model kita menjelaskan data. Nah, tadi kalau ada outlier maka bisa jadi Goodness of Fit-nya jadi tidak reliable. Kalau non-linear juga nggak reliable. Dan yang terakhir yang bikin nggak reliable adalah ada multi-collinearity, yaitu korelasi antar variabel independen untuk multiple linear regression ya. Jadi kalau variabel independennya lebih dari 1, nggak cuma 1x, ada 2 atau 3x gitu misalnya ya. Itu ketika X1 dan X2 berkorelasi cukup tinggi, bisa jadi Goodness of Fit-nya bagus, tapi uji T-nya, uji koefisien regresinya nggak signifikan dua-duanya. Itu indikasi ada multicollinearity. Intinya ketika kita melihat
ketika kita melihat regresi, kita nggak cukup melihat Kutuzov-nya saja, kita juga harus melihat uji koefisien regresinya. Jadi ada F-test, ada T-test. F-test itu biasanya untuk overall-nya Kutuzov-fit, sedangkan T-test itu untuk per variabel. Dan tadi ada asumsi-asumsi dari regresi linear ya, dan ketika jadi jika X dan Y mempunyai hubungan berarti nggak valid. Bukan begitu, justru seharusnya ketika X dan Y mempunyai hubungan, maka Kutuzov-fitnya jadi valid, begitu. Jadi bagus, mendekati satu seharusnya. Kecuali tadi ada faktor lain, misalnya ternyata X dan Y punya hubungannya non-linear. Atau ternyata ada dua X dan X1 dan X2 berkorelasi sangat tinggi, maka itu juga bisa membuat Kutuzov-fitnya jadi nggak valid gitu ya. Tapi in overall, jika semua asumsi terpenuhi, asumsi regresi linear diantaranya distribusi normal, linear, homoskedastis, kemudian tidak ada collinearity, maka ketika X dan Y mempunyai hubungan, maka seharusnya Kutuzov-fitnya juga bagus. Itu mungkin secara umum seperti itu ya. Jadi pada kondisi-kondisi di mana asumsinya nggak terpenuhi, baru di situ eh, apa apa ya Kutuzov-fitnya menjadi nggak reliable, nggak sesuai dengan yang seharusnya. Oke, mungkin ada pertanyaan. Terima kasih Pak Imam. Gimana Vini? Apa cukup menjawab? Cukup sih Pak. Oke. Berarti kalau misalkan kita kan ngikutin model dari penelitian terdahulu dengan modifikasi atau penambahan segala macam. Itu berarti memang sebenarnya nanti goodness of fit-nya juga bagus gitu ya Pak, atau sudah? Nah, harus diuji asumsi dulu. Karena statistik itu ada asumsinya. Artinya gini, model rujukannya bagus, tapi datanya bermasalah gitu. Mungkin kan pengukurannya atau samplingnya, sehingga kemudian ada banyak outlier, datanya nggak normal, asumsi nggak terpenuhi, ya nggak bisa dipaksakan menggunakan regresi linear. Kalau bisa dipaksakan, kalaupun dipaksakan, hasilnya jadi bias, Kutuzov-fitnya jadi berantakan gitu ya. Jadi apakah ada multicollinearity atau gara-gara ada non-linearity gitu. Karena bisa jadi ada hubungan-hubungan itu yang curvilinear. Jadi dia linear sekaligus non-linear gitu ya. Jadi ada pada titik tertentu dia linear, pada titik yang lain dia kemudian menjadi semacam kurva gitu ya. Nah, itu melanggar asumsi ya, dan regresi linear hanya untuk data yang benar-benar linear. Ketika hubungannya non-linear, maka nggak bisa diuji dengan regresi. Nah, dan masalahnya bisa jadi rujukan Anda kebetulan mengambil titik rentang yang linear. Bisa jadi hubungan itu ada linearnya dan pada titik tertentu dia menjadi tidak linear gitu ya. Misalnya kepuasan karyawan gitu ya. Oke. Atau misalnya gaji terhadap kepuasan karyawan. Gaji terhadap kepuasan penting. Tapi pada titik tertentu bisa jadi dia backward bending. Semakin tinggi gaji, orang malah saya nggak puas, saya bosan, atau misalnya saya nambah kerjaan, nambah duit sih, gajinya nambah sih, tapi nggak worth it misalnya. Jadi hubungan antara gaji dan kepuasan kerja itu mungkin pada level tertentu dia positif, signifikan ya. Tapi pada melewati titik gaji tertentu, mungkin katakanlah kalau gajinya udah 50 juta sebulan, itu misalnya udah 100 juta sebulan, ya mungkin nambah gaji nggak nambah satisfaction gitu. Nah, misalnya seperti itu. Jadi ya kita harus uji asumsi sebelum melakukan statistik. Gitu Mbak Milatina ya. Oke, Ini makasih ya, sorry. Pak Rifki. Oke. Saya lupa. Pak Imam, makasih juga. Ya. Oke, ada lagi? Mungkin kalau nggak ada saya tutup ya. Saya kasih closing statement. Jadi saya simpulkan di sini korelasi itu statistik yang penting. Walaupun mungkin kalau teman-teman bikin proposal yang isinya hanya uji korelasi, pasti ditolak. Nggak mungkin lolos.
karena ekspektasinya sekarang nggak cuma korelasi, bahkan regresi pun sudah nggak zaman. Sekarang ada mediasi, ada moderasi, jadi ekspektasi tingkat kerumitan ya model penelitian itu sudah berkembang. Di zaman saya skripsi, ketika saya S1, saya pakainya korelasi. Cukup korelasi 3 variabel aman. Sekarang buat level S1 nggak bakal boleh dengan proposal skripsi saya zaman dulu gitu ya. Jadi intinya tingkat kompleksitas dan itu semakin tinggi ya, ekspektasi terhadap kompleksitas penelitian semakin tinggi, dan korelasi saja hampir nggak mungkin diloloskan untuk proposal S1 atau S2 gitu ya. Nah, tapi tanpa korelasi kita nggak bisa menguji regresi, nggak bisa menguji SEM, nggak bisa menguji PLS, karena in the end semua itu ukuran determinasi itu ujungnya adalah asosiasi. Jadi R square, kan kita di dalam regresi, di dalam SIM, di dalam PLS itu ada ukuran R square. Because of it, variasi dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model itu di semua metode itu ada R square. R square, R-nya dari mana? R-nya adalah korelasi sebetulnya. Jadi intisari atau komponen utama dari regresi, SIM dan PLS adalah korelasi. Nah, hanya saja pada level korelasi, asosiasinya itu belum ada arah. Kemudian tadi tidak bisa menjelaskan adanya pengaruh atau hubungan sebab akibat. Tapi dapat digunakan oleh statistik lain yang sudah ada asumsi arah, sudah ada asumsi hubungan sebab akibat seperti regresi SIM dan PLS. Kemudian selain itu penggunaannya juga untuk mengontrol ya, menggunakan partial correlation, ada metodenya tersendiri. Jangan untuk korelasi uji asosiasi itu tadi kita harus tahu asumsinya. Untuk yang paling default SPSS ya, kalau kita pakai SPSS, default korelasi itu adalah Pearson correlation. Tetapi yang harus dipahami, Pearson correlation itu asumsinya adalah distribusi normal untuk kedua variabel. Kemudian skalanya interval rasio dan sampel setidaknya 30. Itu default SPSS. Dan ini tidak robust, artinya tergantung pada asumsi. Kalau asumsinya nggak terpenuhi satu, maka sebetulnya kita tidak bisa menggunakan statistik tersebut. Yang lebih robust, yang lebih tidak tergantung asumsi adalah bisa Spearman, bisa Kendall. Dua-duanya adalah statistik uji asosiasi non-parametrik. Tapi bedanya Kendall itu sebetulnya lebih fokus pada ordinal. Jadi Kendall itu kalau memang skalanya ordinal, memang tidak ada interval, tidak ada jarak yang konstan antar jenjang ya, maka gunakan Kendall. Sedangkan kalau dia sebetulnya skalanya interval rasio, akan tetapi cuman nggak normal distribusinya atau sampelnya kurang dari 30, intinya sebetulnya eh, sebetulnya bisa menggunakan ada asumsi Pearson yang nggak terpenuhi gitu ya. Jadi biasanya karena N kurang dari 30 atau distribusinya tidak normal, maka menggunakan Spearman. Tapi untuk setiap statistik parametrik pasti ada padanan non parametriknya. Tapi Spearman dan Kendall minimal skalanya ordinal, nggak boleh nominal. Kalau nominal kita menggunakan chi-square. Jadi bacanya chi-square ya, bukan chi-square. Kemudian menggunakan cross step. Jadi di dalam SPSS kita ada pilihan cross step, kemudian kita masukkan ya dua variabel kategorik, nominal ya, ordinal pun juga bisa sebenarnya, nominal atau ordinal. Kemudian kita centang chi-square. Jadi itu untuk asosiasi yang sifatnya kategorik. Sedangkan kalau asosiasi yang sifatnya parametrik itu menggunakan Pearson. Kalau yang non parametrik tapi yang non kategorik, jadi dia sebetulnya skalanya skala metrik tapi tidak memenuhi asumsi parametrik, maka bisa menggunakan Spearman. Kalau untuk ordinal bisa menggunakan Kendall. Itu
intinya kita harus tahu kapan kita menggunakan sebuah statistik gitu ya. Jangan sampai teman-teman menggunakan Pearson untuk data yang tidak normal, atau teman-teman menggunakan misalnya candle tapi padahal sebetulnya dia skalanya rasio misalnya. Ya, karena dia seperti itu. Jadi dan jangan juga di-run tiga-tiganya gitu. Jadi kadang-kadang mahasiswa overkill gitu ya. Kita ada korelasi, ada 3, ada Pearson, ada Spearman, ada Candle, udah tiga-tiganya aja dilaporkan. Itu ketahuan kurang paham gitu ya. jadi nggak usah tiga-tiganya, cukup satu aja yang dilaporkan. Apakah Spearman, apakah Candle, ataukah Pearson. Walaupun saya pribadi lebih suka Spearman atau Candle. Kenapa? Karena tidak ada asumsi distribusi normal, jadi lebih robust. Kita nggak perlu diasumsi, kita sudah bisa menggunakan Spearman atau Candle. Sedangkan kalau kita mau menggunakan Pearson, maka kita harus lakukan uji asumsi normal untuk kedua-duanya. 2 variabel ya, jadi pasti bivariat, pasti antara 2 variabel. Misalnya A dan B misalnya. Uji asosiasi, uji korelasi, menggunakan Pearson, maka A dan B harus diuji normalitas. Kemudian tadi ada R-square, ada R ya. Jadi R-square itu koefisien determinasi. Jadi menjelaskan variasi dari variabel dependent yang dapat dijelaskan oleh model. Sedangkan R adalah korelasi atau koefisien asosiasi. Asosiasi di sini tidak ada arah ya, tidak ada hubungan sebab akibat. Jadi dia hanya melihat asosiasi pola atau korespondensi pola antara 2 variabel. Kemudian tadi mungkin itu saja sih dari saya. Ada lagi yang mau tanyakan? Jadi ya korelasi itu memang sederhana ya, sebenarnya sederhana. Jadi apa ya? Jadi ya di awal-awal ketika belum ada kemampuan komputasi yang canggih seperti sekarang, ya ahli statistik zaman dulu mulainya dengan scatter plot, dibikin gambar, diplotkan, kemudian yang dari visual itu dihitung, dibuat ya ukuran asosiasi antara 2 variabel antara X dan Y. Ya, nah sekarang statistik udah canggih ya, udah dengan SIM, PLS, membutuhkan komputasi yang mungkin zaman dulu bisa seminggu nggak selesai. Ngeran data zaman dulu, komputer zaman dulu masih pakai punch card ya, pakai harus dibolong-bolongin dulu kartunya, disusun dulu kartunya, setelah itu di-run dalam komputer yang mungkin ukurannya satu ruangan gitu ya. Sekarang dengan laptop, bahkan dengan netbook misalnya ya, nggak usah pakai superkomputer, kita bisa ngeran data yang mungkin ratusan responden dengan model yang kompleks dengan SEM atau PLS. Tapi sekompleks itu tetap ternyata komponen dasarnya, komponen utamanya adalah korelasi gitu ya. Jadi kita hanya build upon, jadi membangun di atas metode yang lebih jadi kita membangun metode yang lebih kompleks di atas metode yang memang menjadi fondasi, menjadi dasarnya, yaitu korelasi gitu ya. Ini dan korelasi dan kovariasi itu bedanya cuman yang satu standardized, jadi korelasi itu sudah standardized, rentangnya antara -1 hingga +1. Sedangkan kalau kovariasi itu dia unstandardized, sama-sama ukuran asosiasi, tapi dia belum standardized ya. Dan kovariat ini yang menjadi dasar dari CBSEM, covariance based SEM. Jadi ya seperti itu. Jadi sebetulnya SEM dan PLS dua-duanya, walaupun mungkin nggak kelihatan korelasinya, tapi pasti ada outputnya yang kelihatan, oh ini adalah dasarnya korelasi. Mungkin begitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin silahkan. Belum saya tutup. Pak, ada Pak. Ya, silakan Mas Faiz. Yang terakhir Pak, paling saya mau nanya Pak, kalau misalkan dari terkait error term, itu bagaimana sih Pak si error term itu dalam analisis regresi itu bisa mempengaruhi error term itu dalam analisis regresi itu bisa mempengaruhi penentuan garis regresi dan juga interpretasi koefisien korelasi Pak. Oke. Jadi error dalam regresi itu adalah variasi dari variabel dependent-nya yang
tidak dapat dijelaskan oleh model. Dan seharusnya kalau model kita bisa menjelaskan variable dependent secara baik, errornya itu terdistribusi normal dan tidak berkorelasi dengan variable independent yang lain. Jadi yang dikatakan endogeneity problem itu ketika variable independent kita memiliki korelasi dengan error dengan residual dari variabel dari persamaan regresinya gitu ya. Jadi ada sesuatu gitu, ada mungkin ada variabel yang hilang gitu yang seharusnya ada, mungkin apa namanya mungkin ya adalah mediasi. Jadi endogeneity problem yang tidak bisa diadres dengan regresi itu diadresnya di SAM. Jadi SAM dia sudah mengestimasi apa namanya errornya secara langsung ya, secara lebih jadi dimodelkan gitu ya, sehingga apa namanya seharusnya bisa mengkoreksi ketika ada error terms yang berkorelasi dengan variable independennya gitu. Jadi intinya dalam regresi error itu penting. Nggak cuma uji signifikansi, kita harus lihat juga residualnya. Jadi apa ya, variasi data yang tidak dapat dijelaskan oleh model kita gitu. Kalau variasi datanya besar gitu yang jadi misalnya R-square-nya rendah, variasinya besar, kemudian dan berpola, itu tanda-tanda model kita sebenarnya nggak bagus. Apa? Nggak bagus, jadi bias. Model kita bias. Kita ingin mendapatkan regresor atau persamaan regresi yang unbiased. Jadi ketika unbiased, salah satu indikasinya adalah errornya terdistribusi normal. Jadi errornya random gitu. Errornya random. Ketika errornya tidak random, artinya ada yang salah dengan model persamaan kita gitu. Mungkin ada variabel yang nggak masuk, atau ada confounding effect, atau ada mediasi yang tidak masuk. Jadi misalnya antara variabel dependent kita ternyata berkorelasi gitu. Jadi ada mediasi di antara variabel independent kita gitu yang tidak terdeteksi di regresi, tapi setelah kita lakukan SEM, kita tambahkan mediasinya, baru terlihat oh ternyata antara variabel independent kita ini ada yang memediasi gitu, sehingga error termsnya menjadi lebih terdistribusi normal. Gitu Mas Faiz. Oke. Mungkin kita sudahi dulu ya di sini. Terima kasih banyak Mbak Anindita dan Mbak Resti. Mungkin selanjutnya akan saya, tolong dikirimkan ke saya atau ke WhatsApp grup sih. Tolong dikirimkan ke WhatsApp grup rekap dari tanya jawabnya ya. Jadi siapa yang bertanya, apa pertanyaannya dan apa jawabannya, nanti akan saya posting juga ke Mas untuk materi pembelajaran. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam, recordingnya di-share di Emas ya, Pak? Ya, saya share di Mas.